alihi wa sahbihi wa barik wa salam. Qala ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yazkurunallaha wa qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkarun fil khalqis samawati wal ardh. Rabbana Subhana dapat berkumpul di Musola Al-Fatona ini dalam rangka acara intinya adalah pelantikan pengurus baru DPDS PKPRMI Desa Karangrejo yang insya Allah akan nanti dilantik oleh dari DPK Kecamatan PKPRMI. Semoga kiranya acara pada pagi hari menjelang siang ini mendapat limpahan barokah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita hadiahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kiranya kita yang hadir pada pagi hari menjelang siang ini mendapat syafaat yang sempurna dengan izin Allah Subhanahu wa taala dari dunia ini terlebih di kehidupan akhirat kelak. Amin ya rabbal Bapak Bilal, pengurus daripada BKM, bapak-bapak kepala dusun, aparat desa, sepertinya juga Ibu Sekdes hadir, kemudian Ibu Kepala Desa juga hadir, juga yang kami hormati, pengurus daripada DPK PKPRMI Kecamatan Setabat, pengurus daripada DPDS PKPRMI Karangrejo, dan kepada seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini menjelang siang judulnya pelantikan tapi diisi dengan zikir akbar. Zikir ini artinya mengingat, akbar itu besar, dalam pengingatan sebuah yang besar. Kenapa dikatakan zikir akbar? Karena Allah itu maha besar. Walaupun kita berzikir sendiri itu tergolong kepada zikir akbar, karena mengingat Allah itu, mengingat yang maha besar itu pasti akan besar faedahnya. Maka di dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman, inna sholat tanha anil fasya'i wal munkar wa lazikrullahi akbar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan berzikir kepada Allah itu adalah amalan yang paling besar faedahnya atau manfaatnya. Maka di dalam Al-Quranul Karim kalau tidak silap saya ada 114 ayat yang menyuruh kita sebagai hamba Allah untuk berzikir kepada Allah. Berzikir ini ada jenisnya, yakni dengan lisan kita, yakni dengan menyebut asmanya, kemudian cukup di dalam hati, kemudian dalam bentuk perbuatan. Nah, pada siang hari ini kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala berzikir dengan lisan. Karena apa? Karena alam semesta ini diciptakan dengan kalam, maka sebagai untuk pengembalian diri kita itu kepada Allah, maka dengan kalamnya. Maka Allah berfirman, "Faskuruni askurkum." Bila kau ingat aku ingat kamu, katanya. Nah, jadi zikir ini banyak macam ragamnya, termasuk kalimat istighfar itu juga dikatakan zikir, ya. La ilaha illallah juga zikir, bahkan menyebut asmaul husna itu dikatakan zikir. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW, perbedaan orang yang berzikir dengan tidak berzikir itu laksana orang mati dengan orang hidup. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, jadi bagaimana menghidupkan hati kita, membujuk hati kita ini? Maka marilah sama-sama kita mengingat Allah. Mengingat Allah itu bagaimana? Dengan memperbanyak menyebut namanya. Tandanya cinta itu Bapak Ibu sering menyebut namanya. Ibu-ibu kalau cinta sama bapak-bapaknya, suaminya, itu masa muda dulu sering sebut namanya kan? Begitu juga bapak-bapaknya kalau cinta sama ibunya sering sebut namanya. Jadi tandanya cinta itu sering menyebut namanya. Itu tanda lahiriahnya seperti itu. Nah, jadi pada pagi hari menjelang siang ini mari sama-sama tundukkan kepada
antara kita tak ada gading yang surat An-Nisa ayat 28 Allah menyatakan yang artinya kami jadikan manusia itu dalam keadaan lemah. Arti lemah itu berarti banyak salahnya ketimbang benarnya, lebih banyak lalainya ketimbang ingatnya, lebih banyak mengingkari ketimbang patuhnya. Jadi ini harus kita sadari dari lubuk hati kita yang paling dalam. Lebih banyak dosa. Sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan, ya, menyampaikan seandainya kuukur amal ibadahku dengan nikmat Allah yang dicurahkan kepadaku, sungguh aku tidak layak masuk surga, kata Rasulullah. Nah, jadi itu seorang nabi dan rasul, manusia yang paling mulia, pemimpinnya orang beriman dari sejak Nabi Adam sampai manusia akhir zaman ini mengatakan demikian. Begitu juga lah masa kita yang tiada sebanding. Kita bukan nabi, bukan rasul, bahkan umat akhir zaman. Jadi seumpama buah timun bungkek dijual tak laku, dibuat bibit nggak bisa. Itulah kita ini, tidak ada lagi kita ini, tak mungkin kita tak, diri kita itu tak berdosa. Yang pertama sekali, bagaimana dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa di sisi Allah itu apa? Nah, jadi sebelum nanti kita berpikir sedikit, saya sampaikan supaya memahami, saling mengingatkan. Dosa kita kepada Allah itu kita mengakui apa yang ada pada diri kita ini milik kita, itulah dosa yang amat besar. Maka ini dalam Al-Quran Allah ingatkan, inna syirka lazimul azim, sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang teramat besar dan tidak punya diampuni. Maka dalam firman-Nya, dosa sebesar apapun hambaku datang kepadaku akan kuampuni, kata Allah, kecuali syirik. Nah, dosa kepada Allah ini yang paling berbahaya adalah syirik khafi, syirik dalam hati. Bahkan kata Imam Al-Ghazali, riya itu adalah bagian daripada syirik kecil. Walaupun syirik kecil itu menyebabkan kita akan terjungkal ke dalam api neraka yang panasnya menyala-nyala. Nah, jadi itu dosa kita kepada Allah, mengakui apa yang ada di diri kita, bahkan harta kita, anak-anak kita itu milik kita. Itulah dosa yang teramat paling besar. Yang kedua, dosa kita kepada Rasulullah SAW. Kita mengaku umatnya, kita mengaku cinta kepada beliau, namun apa yang pada diri beliau tidak kita contoh. Yang harus dicontoh kepada diri Rasulullah itu adalah sidiknya, kebenarannya, kemudian tablignya, amanahnya. Beliau itu amanah, kemudian beliau itu tabligh, menyampaikan apa yang menjadi kebenaran dan apa yang menjadi amanah beliau, tapi dengan cara fatona, bijaksana. Kemudian dosa kita terhadap kedua orang tua kita, ayah kita, emak kita. Kemudian dosa kita terhadap pasangan hidup kita bagi yang sudah berkeluarga. Dosa kita terhadap bagi yang sudah berkeluarga, diberi keturunan anak-anak kita dalam mendidik. Karena kata Rasulullah, yang menjadikan anak itu jahat atau Yahudi dan Nasrani adalah faktor kedua orang tuanya. Nah, jadi marilah sama-sama kita tundukkan kepala, kita mulai merasalah kita orang yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya orang yang merasa suci di hadapan Allah, sesungguhnya dialah orang yang sangat kotor di sisi Allah. Begitu juga sebaliknya, orang yang merasa kotor, merasa hina, merasa doib di sisi Allah, mereka lah orang-orang yang pada hakikatnya suci di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum kita berzikir, marilah sama-sama kita hadiahkan dulu sepaling Fatihah kepada penghulu para nabi dan para rasul, yakni baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh para nabi dan para rasul. Kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.
maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita hadiahkan juga sepaling Fatihah kepada orang-orang yang soleh dan soleha sejak zaman Nabi Adam sampai manusia akhir zaman, baik yang sudah berpulang ke rahmatullah ataupun yang masih hidup di muka bumi ini. Kilomil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah sama-sama kita bacakan hadiah sepaling Fatihah untuk kedua orang tua kita, ayah. Kilomil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada niat kita yang baik, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ampunkan dosaku, Tuhan manusia. Astagfirullah minal khotoya, ampunkan dosaku dari kesalahanku. Jadi ketika menyebut kalimat itu, kesalahanku, di situ jadikan hati kita, tundukkan kepala kita. Mohon yang punya HP Android disilentkan supaya Allah sambil hadir hatinya serta diiringi tetes air mata mohon ampunan kepada Allah, itu lebih berat pahalanya jika ditimbang dengan beratnya langit dan bumi serta isi di antara keduanya. Nah, bahkan berzikir kepada Allah itu lebih berat lagi pahalanya, dan yang paling utama daripada berjuang di jalan Allah dengan menebas leher orang-orang kafir. Begitulah hadis menyatakan. Jadi menyadarilah kita akan kesalahan kita. Yang paling penting kita sadar kita banyak salah kepada Allah, kepada Rasul kita, kampung kita, bangsa dan negara kita, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, wal mu'minin wal mu'minat. Marilah kita mulai. Jadi nanti kepada semuanya ikut saya, nanti lanjutkan terus. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, pada hari ini dengan izin-Mu ya Allah,
menjumpaimu ya Allah dengan membawa dosa-dosa yang teramat besar dan kotornya diri kami di hadapanmu ya Allah. Ya Allah, jika ditimbang dengan gunung-gunung yang ada di muka bumi ini ya Allah, beban berat dosa kami lebih beratlah beban dosa yang kami tanggung ya Allah. Ya Allah, begitu kotornya diri kami di hadapanmu ya Allah. Jika seandainya seluruh air lautan yang ada di muka bumi ini ya Allah untuk mencuci kotornya diri kami ya Allah, niscaya tiada yang itu. Wahai ya Allah, tiada yang dilakukan ampunan dan maafmu ya Allah. Sebab itu ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah dengan berkah-berkah kasih-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa kami kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami mengaku umatnya. Apa yang diperbuatnya sungguh jauh dari akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkata-katanya Astaghfirullah. Dosa yang mendapati ya Allah, yang dari segala perbuatan tenaga dan pikirannya ya Allah, menjadi harta untuk menghidupi kami di waktu kecil. Jika di antara kami ya Allah ayah dan berbuat tumpah mohon kepadamu ya Allah, tolonglah ayah dan kami ya Allah, tolonglah ya Allah alam kuburnya, jaga alam kuburnya sebagai tempat daripada tanah surga ya Allah. Ya Allah, di antara kami ayah dan masih hidup, kami bermohon kepadamu ya Allah, jadikan sisa umurnya ya Allah dosa ibunda kami ya Allah, dosa ibunda kami ya Allah. Ya Allah, betapa sakitnya menanggungkan rasa sampai ke ubun-ubun berkat nyawa di antara kami sudah berbuat rahmat ibunda kami ya Allah. Dosa-dosanya ya Allah, ampunkan dosa-dosa ibunda kami ya Allah. Ya Allah, jika di antara kami ibunda kami masih hidup, jadikan sisa umurnya untuk berbakti kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ampunkan dosa keluarga kami ya Allah, ampunkan dosa tetangga kami ya Allah, dosa kampung kami, turun
turunkan keberkahan-Mu ya Allah atas kampung kami ya Allah, terkhusus kepada abangnya ya Allah, yang sidik, yang tabligh, yang fatona ya Allah. Begitu juga dengan seluruh pemimpin yang ada di dusun-dusun masing-masing ya Allah. Dan begitu juga ya Allah, jadikan acara pelantikan anak-anak kami ini ya Allah mendapat keampunan daripada ya Allah. Astaghfirullah minal khataya. Mari kita suci yang layak untuk dipuji. Tidak ada yang layak untuk disucikan dan tidak ada yang layak untuk dibesarkan melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya jika engkau besar dalam lingkunganmu, sesungguhnya itu bukan milikmu, itu kebesaran hanya milik Allah. Jika engkau dimuliakan dalam komunitasmu, dalam keluargamu, dalam kampungmu, dalam perusahaan yang mungkin engkau bergelut, dalam profesimu, itu adalah kemuliaan milik Allah. Jika pun engkau mendapat pujian dari hasil kinerjamu atas loyalitasmu terhadap apa profesimu, sesungguhnya itu pujian milik Allah, bukan untukmu. Mari kita sadari. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya Allah, kesucian itu hanya milik-Mu ya Allah. Jika pada hari ini dan sebelumnya kami merasa suci, ampunkan kami ya Allah, sesungguhnya Engkau yang suci ya Allah. Wahai ya Allah, jika selama hari ini banyak yang memuji diri kami, sesungguhnya ya Allah, ampunkan kami ya Allah. Kami terima pujian itu, semata-mata pujian itu hanya milik-Mu ya Allah, hanya kepadamu ya Allah. Wahai ya Allah, ya Tuhan kami, jika seandainya Engkau besarkan di lingkungan kami dan di dalam profesi kami masing-masing ya Allah, sesungguhnya kebesaran itu milik-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Kepada para hadirin dan hadirat sekalian, ulu-ulu astajib lakum, mintalah kepada niscaya akan kuabulkan. Kemudian Allah juga berfirman, walillahi asma'ul, salah satu asma'ul husna, assalam, keselamatan. Apapun yang kita ingin, marilah kita mohon keselamatan, baik di dunia ini terlebih di kehidupan akhirat, yang apabila kita masuk ke dalam jurang api neraka, sakitnya tiada berujung dan tiada berhenti.
hanya sedikit hamba Allah yang bersyukur. Maka marilah kita mohon kepada Allah, kita dijadikan oleh Allah hambanya yang sedikit, yakni yang pandai bersyukur. Wahai ta'budu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu hitung nikmat Allah itu, maka kamu tidak akan dapat menghitungnya. Marilah sama-sama kita memberi kesempatan. Ya Allah, Ya